belajar sama orang pengusaha yang sukses. Oh iya, gitu benar, loh. benar. Jangan kita usaha kok nanyanya sama kiai, Yang sama ustadz, sama ini. Lah dia sendiri kiai anaknya lulus sekolah juga bingung mau Betul. usaha apa. Benar. Orang kiai sendiri itu kalau bisa usaha nggak jadi kiai, pengen jadi pengusaha. Gitu. Betul. Tapi kalau yang pengusaha pengen jadi kiai gampang. Ya, Kalau mau. gampang Kalau mau. kalau mau. Nah, kalau kita masih mau belajar, sebetulnya Islam itu kan sebetulnya itu paling mudah dan paling enak. Sebetulnya kalau kita ngikutin rukun Islam aja, kita ini sebetulnya orang Islam itu suruh kaya. Rukun Islam itu kan ada 5 kan? Iya. Iya. Nah, syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Kalau kita nggak punya, ya disakatin kan? Nah, harusnya kita harus zakat. Bisa zakat, berarti kan kita harus suruh punya. Harus punya ya. Nah, dan terakhir kan naik haji. Nah, Kalau harus. kita nggak punya duit kan bisanya nonton di TV. Nah, sedangkan rukun Islam udah menganjurkan begitu. Nah, berarti orang Islam itu sebetulnya itu Harus ada gitu, harus kaya. harus kaya. Soalnya Allah itu maha kaya gitu loh. Samanya nggak bisa kaya. Ah, berarti kalau kamu nggak bisa kaya, berarti masih ada yang salah. Apa ini? Harus cari solusi. Iya. Memang harus solusi itu selalu cari. Nggak bedanya kita lapar. Asal beli nasi bungkus, makan udah selesai. Nah, kita mesti bisa nyari solusinya. Biar nggak kelaparan tuh bagaimana? Bukannya cuma beli nasi bungkus doang gitu loh. Iya. Gitu. Betul, betul. Harus kita bisa nyari solusinya biar nggak kelaparan tuh bagaimana. Nah, kalau penyakit lapar cukup beli nasi bungkus, makan udah kenyang, udah sembuh kan laparnya. Nah, kita kan nggak sebatas cuma dapat sebungkus. Buat kita siang lagi, Nah, gitu. sore. Sebetulnya di lingkungan kita juga udah, maksudnya udah ada contoh lah, nggak usah jauh-jauh kayak ayam, kambing, sapi dan sebagainya. Kalau kita udah belajar masalah tentang alam ya, mungkin kalau udah tentang sekarang kambing itu diangon loh, padahal di sini masih banyak rumput kan, tetap aja jalan lagi, makan lagi main. Besok lagi diculin lagi, Lewat situ lagi. lewat situ makan lagi. Lah, maksudnya yang udah ada itu jangan dihabisi, nyari lagi, nyari lagi, nyari lagi. Itu contoh dari kambing aja, sapi juga, gitu loh. Jadi biar kita selalu ada untuk dimakan seterusnya itu, Langgeng ya. gitu. Jangan cuman yang seuplek itu aja gitu, gitu loh. Gak bedanya kita bangun rumah. Kalau tiang satu, begitu lapuk udah roboh rumah. Kalau bisa kita kasih 2, kalau bisa kita kasih ya 3, kalau kita bisa 4 atau 5, lah anggap aja usaha nih. Semua kita masalah job nih kurang, lah. Apalagi, nah, ya kan gitu kan. Iya, iya. Orang kita pengen kaya kan Iya, gitu kan. betul, betul. Nah, terus warung udah ada lagi, Nah, usaha apa lagi, es kelapa atau apa. iya. Nah, namanya kita pengen kaya. Nasi buduk ya. Nah, ya udah, apa aja, Iya. gitu loh. Gitu. Kemudian ini Untuk caranya itu Pak Haji bagaimana tuh dari satu usaha ke usaha yang lainnya? Lah, Kan itu perlu dana ataupun keahlian ataupun skill lah ya. Nah, untuk seperti itu gimana Pak Haji cara-caranya dari suatu bisnis atau usaha nah, ke usaha yang pertama kita yang penting niat. Kedua, kita harus punya keberanian. Gitu. Tanpa niat, punya keberanian tanpa niat juga gak jalan. Punya niat gak ada keberanian, kamu ragu. Berarti keyakinan kamu terhadap Allah kurang. Kan gitu. iya. Nah, contoh nih, kamu mau dagang bayam atau sayur, laku enggak ya? Laku enggak? Ya enggak laku. Orang kamu sendiri udah ragu, Iya. berarti kamu enggak percaya adanya Allah. Nah, Gitu loh. iya. Hah? Iya. Gitu. Kita ini ibarat ini udah ilmu pasti nih, matematika saya nih. Iya. Saya kalau suruh jelasin pakai hadis, pakai Wah, nggak dari Al-Quran terus terang saya ini, tapi saya bisa ngupas. Jadi pengalaman. Nah,
semua kamu apal Al-Quran, apal hadis, kalau nggak bisa memahami, nggak bisa ngupas, sama aja bohong. Ya. Gitu loh, gitu, sama aja bohong. Gitu. Padahal kalau dibedah di situ semua komplit, gitu. Tapi harus dikupas, harus dipahamin, gitu. Nggak bedanya kita orang buka buah ini durian, padahal kalau luarnya aja lancip-lancip sakit kan. Ya. Coba giliran dipecah, dan ternyata manis dalamnya. Nah, perjalanan orang hidup gitu, mungkin pahit dulu, kamu usahakan pahit dulu, lama-lama nanti insya Allah setelah pahit mungkin dapat asin, nah, dapat yang sepet, dapat yang apa, insya Allah nanti suatu saat dapat manis. Yang penting ikhlas lahir batin. Sekecil apapun rezeki yang kamu terima dengan ikhlas. Syukur. Nah, iya, suatu saat insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang besar. Gitu. Tapi kalau kamu baru bantuin teman kamu dikasih air putih sama rokok yang murah, udah grundel, ya nggak bakalan dapat rezeki yang gede. Ikhlas saja. Soalnya yang penting kamu udah berusaha. Masa toh nanti dapatnya air putih. Usaha itu nggak ada batasannya kok. Di dunia itu digelar sama Allah. Tergantung kamu maunya apa. Cuman kadang-kadang untuk mencari wadahnya yang besar. Kalau kita orang Jawa mungkin sama aja lah, nggak Jawa nggak Sunda, harus kita mau ngaji diri, kita bagusin diri kita, nih kejiwaan kita, ketubuhan jiwa kita, maksudnya itu biar tahan banting lah. Nah, dengan apa? Sebetulnya kita udah diajarkan dari Nabi kita hari kelahirannya puasa, ya kan? Sampai ke sini kalau di tanah Jawa para wali sunat hari kelahirannya puasa. Nah, saya mau balik bertanya, apakah Anda udah muasain hari kelahiran Anda sendiri? Nah, orang yang nggak begitu paham, dia ngikutin sunnah Nabi aja, dia akan lupa dengan dirinya, nggak pernah dipuasain lahir dirinya sendiri. Padahal tujuan Nabi kita itu puasalah kayak saya. Hari kelahiran saya ini saya puasain. Itu sebetulnya memberi contoh umat. Gitu loh. Tapi mayoritas umat di Indonesia itu lupa. Dia selalu ngikutin sunnahnya aja. Kewajiban dia sendiri lupa. Kalau puasa diri sendiri itu kelahiran itu wajib pribadi kita. Gitu loh. Bukan untuk umum ya, wajib pribadi kita untuk istilahnya kita menguji keteguhan jiwa kita biar tahan, kalau saya biar tahan banting, biar ini ya itulah nanti kalau kita udah tahan banting, udah ini istilahnya sama juga menciptakan pada yang besar. Insya Allah kalau Allah turunin rezeki gede itu kita nggak stres Ya, bingung. nah, coba kamu belum siapkan, belum jiwa kamu, pikiran, hati kamu belum kamu persiapkan. Kasih gede. Tahu-tahu kasih uang 10 miliar, apa kamu nggak gila malah? Bingung. Nah, iya. Bener malah. Nah, Mau iya. dibawa takut digarong, Nah, mau ditaruh di bank takut hilang, nah, bingung sendiri. Di rumah. Stresnya tuh untuk Stres. Gila. Makanya kalau ini kita persiapkan. ulah stres. Ngomong lah, saya pamit lah. Kerja ya Mas? Berarti kalah ya? Aja. Bagian kerja. Saya bagian kuli. Hati-hati ya. Perlu diantar? Jangan. Tomat. Ini bukan jalan hukum, pulang nggak diantar, perginya juga nggak dikasih, datangnya nggak diundang, perginya nggak dikasih. Nah, kalau saya Assalamualaikum. misalnya, kalau saya misalnya bicara ya langsung poinnya.
Jadi saya nggak Ntar besok saya mau konfirmasi dulu. bertele-tele. Sama Memang Prinsip kalau apa? kayak dai atau lama atau kiai ngajarinya nggak ini kayak saya. Nggak Dia langsung pasti cepat. ya udah kamu harus berzikir ini dari nol lah. Biar ini cara ininya. Kalau saya langsung poin gitu lah. Gitu. namanya ngaji diri ya. Nah, dan justru itu ngaji diri ini kan untuk ini badan kita Ini isi sendiri. isi nggak? Apa ya? Harus ngaji diri tuh. Saya punya keyakinan 100% orang nggak pernah ngaji diri, apalagi nggak pernah puasa untuk dirinya sendiri, nggak akan dikasih ini rezeki. Bukannya nggak kasih rezeki, Iya. dapat tapi yang kecil, Ya, nggak mungkin dapat besar, gitu loh. Orang kadang-kadang kalau kita udah ini gitu, kalau rezeki hidup itu kan sebetulnya rahasia ilahi. iya. Kadang-kadang kita dagang bayam, tahu-tahu dapat rezeki yang besar tuh lewat mana. Kadang-kadang itu di luar dugaan kita. Kalau Allah tuh mau ngasih rezeki yang besar. Kadang-kadang yang nggak terpikirkan oleh otak kita. Ponin itu. Gitu. Kita juga. Nah, nggak bedanya ke orang meninggal. Kita meninggal nggak tahu besok atau jam ini atau ntar malam. Gitu loh. Kadang-kadang bisa dibalik 180 derajat itu kita nggak pernah memikirkan. Gitu. Tahu-tahu brek dapat rezeki besar. Gitu. Soalnya kita udah berusaha semaksimal mungkin. Jadi nggak usah khawatir kamu puasa untuk diri sendiri, berusaha yakin. Insya Allah memang nanti mungkin pahit dulu ya, tapi nggak apa-apa, ikhlasin aja semua. Suatu saat itu Allah akan menggiring kamu tahu-tahu dapat rezeki yang besar. akan memetik buahnya. Justru kalau kamu dari enak itu kan nanti nggak enak, justru mendingan dari pahit. Malah stres ya kalau mulai dari enak dulu. Enak Ke itu bawah. kalau langsung jadi enak nanti lama-lama habis. Dari enak langsung ke ini, Pahit. ke pahit. Gelo, stres, gelo doang. Oh gitu. Nah, Tapi Girola mau tetap. kalau mau ini pendidikan di agama kan kita sebetulnya pedoman kita Al-Quran itu sebetulnya untuk memperbaiki akhlak akidah kita kan begitu. Setelah itu mungkin Pak Iwan ini lebih tahu lah, kita kalau mau belajar lagi ke tasawuf, mau belajar lagi ke manfaat, mau belajar lagi ilmu alam. Kalau orang udah ke alam, insya Allah dia punya renungan angen-angen apa, dia pun fayakun. Gitu. Karena udah itu tuh udah bawa Allah tuh di diri kita, di ini kita suatu saat detik, menit, hitungan detik itu kita selalu bersama Allah. Jadi gitu. Iya. Kita merenung itu sama juga berzikir 1000 kali. Nah, sedangkan Nabi kita sendiri aja untuk mendapatkan wahyu itu dibilain naik gunung, masuk gua, keluar gua, naik gunung, turun gunung kok. Baru dapat wahyu di Gua Hiro kok. Jangan ngikutin omongan orang sekarang, masuk hutan bilangnya musyrik. Yang musyrik itu yang ngomong itu, dia nggak mau belajar sejarah. Gitu loh. Para wali, para sunan itu ya masuk hutan, keluar hutan, masuk gunung, keluar gunung. Nabi kita sendiri aja ziarah 40 makam. Dibilang musyrik ya. Masa Dibilang musyrik. masa dibilang musyrik? Goblok. Nah, itu yang ngomong aja yang ini yang musyrik itu. Sejarah kali ya. Nah, kan gitu. Itu kita harus tahu itu. Sekarang Nabi kita dapat wahyu di mana? Memang di tengah masjid. Memangnya di tengah kota. Gua Hiro tuh naik loh. Apalagi kalau panas-panas ya orang saya ke sono udah pernah ke sono juga naiknya tinggi banget, panasnya luar biasa. Itu sekarang ya apalagi zaman dulu kan. Lah apalagi zaman dulu mungkin itu Gua Hiro tuh nggak ada jenam
jangankan manusia, mungkin jin aja di situ takut kali nempatin situ. Orang naik gunung kayak gitu, terus masuk gua. Tuh, kalau zaman dulu kan wahyu, anggap aja ke sini ke para wali, anggap aja wangsit. Nah kan gitu kan, anggap aja ke sini lagi ya apalah namanya. Tunjuk. Nah, kan gitu lah. Gitu. Jadi jangan terus kita anggap aja kalau ke Tasik mana tuh Pamejahan atau kemana dibilang musyrik. Nah, memangnya kita tuh di sana berdoa tuh memangnya untuk siapa? Memang yang ngomong musyrik itu memang tahu, orang kita juga minta sama Allah gitu loh. Masa dibilang musyrik, ntar ke Gunung Jati dibilang musyrik. Kayak yang tahu aja ya. Tadi orang lain ya. Kamu mau di perapatan situ jam 2, jam 1 juga nggak ngaruh, nggak masalah. Mau di apa gitu ya. Namanya kita yang penting itu minta sama Allah kalau kita orang Muslim. Makanya kadang-kadang ada orang ngomong musrik sirik lah yang ini, saya tuh malah nggak suka itu. Kopinya kurang pahit, mainnya kurang jauh. Nah, Kurang piknik. Iya. Kurang piknik yang begitu. Jadi kita ini kalau mau pengen ini ya Nabi kita udah mengajarkan dia pahit-pahit dulu untuk berjuang mengembangkan Islam, menyiarkan Islam itu butuh dana banyak juga, akhirnya dapatlah istri yang kaya kan gitu kan. Itu kan kehendak siapa kan ya, kan gitu kan, yang penting ada jalannya aja kan gitu. Ngobrol. Om, ngopi om. Modalnya dari istri yang kaya. Yes, pokoknya tuh yang penting ada jalannya. Jalan. Mau istri aja yang dibikin. Terus Kaya. kebetulan istilahnya Nabi kita meninggal ganti Abu Bakar. Kebetulan orang kaya kebun. Terus ganti lagi ke Umar bin Khattab, kebetulan orang melarat. Akhirnya dikasihlah hibah sama Abu Bakar. Kan kayak gitu urut-urut aja. Dan cara ini ya nggak tahu ini. Nah kita kalau jadi pemimpin kalau masih kere kan ya nanti timbulnya ini Iya, benar. kan gitu. Berkecukupan dulu kalau misalnya pemimpin. Karena lain nanti ya gratis. apa yang mau diminta masih kere. Iya, bingung dah. Pemimpinnya Kita kere. pemimpin orang kere aja. Aduh, mahal aja. Buat pembangunan, wah itu belum makan. Jadi Kumarik sodako. kamu kalau orang Islam belajarlah sama pendahulu kita. Iya. Kalau kamu merasa